Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 17 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kecil Dipakai Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mika 5 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam suasana Desember, suasana Natal, kami ingin terus belajar kebenaran firman Allah tentang yang kecil dan sederhana dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana orang-orang itu bisa terangkat menjadi kedudukan tinggi, maka biasanya butuh relasi, butuh koneksi, bahkan butuh fulus, butuh uang untuk bisa naik ke dalam jenjang yang lebih besar. Kita melihat ada banyak sekali jual jabatan, bahkan banyak juga pendidikan-pendidikan formal oleh universitas yang tidak bertanggung jawab, bisa mengeluarkan ijazah tanpa harus belajar secara seharusnya. Demikian juga kalau orang mau masuk ke dalam jabatan tertentu, baik di swasta maupun di negeri, baik di rakyat masyarakat biasa atau di dalam pemerintahan, kita sering kali mendengar dan itu banyak sekali berbagai macam survei yang menunjukkan semuanya itu membutuhkan relasi koneksi. Kalau jenderal, lalu anak jenderal lebih mudah untuk memasuki jabatan tertentu. Kalau punya koneksi orang kaya dengan orang kaya, maka koneksinya pun dengan mudah. Demikian juga dalam aspek lain. Bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Apa yang dimaksud dan yang terkecil di dalam penafsiran ini? Yesus terlahir dari keluarga yang sederhana. Mari kita belajar, Yesus terlahir dari keluarga yang sederhana. Dari siapa? Yaitu dari Yusuf dan Maria. Yusuf itu adalah orangnya sederhana dari keluarga tukang kayu, namun seorang pribadi yang saleh, yang dihormati, tulus dan taat kepada Allah. Dan dia berani mengambil tanggung jawab dalam iman dengan menikahi Maria yang menjadi istrinya. Siapa itu Maria? Maria pun dari keluarga yang miskin di Nazaret. Seorang wanita Yahudi dan juga Yusuf adalah orang Yahudi. Dan diduga bahwa Maria tidak memiliki pendidikan formal dalam banyak sekali eksegese dan penafsiran, namun memiliki pengetahuan yang cukup tentang tradisi Yahudi dan firman Tuhan. Namun punya hal yang sama dengan Yusuf. Maria dari keluarga yang beriman, keluarga yang taat kepada Allah. Penafsiran mengatakan bahwa Yusuf pada waktu itu sekitar usia antara 30 sampai 40 tahun dan Maria diperkirakan itu usia di bawah 20 tahun, belasan atau menuju ke 20 tahun. Di dalam latar belakang yang dijelaskan ini, maka kita bertemu mereka dari keluarga yang sederhana, atau kalau kita boleh katakan dari rakyat jelata, dari rakyat kecil. Tetapi Tuhan mempercayakan kepada Yusuf dan Maria dari keluarga kecil ini terlahir seorang sang juru selamat. Bagaimana penjelasannya tentang yang juru selamat ini? Firman Tuhan berkata, juru selamat tersebut itu akan menjadi penggembala manusia. Dan juru selamat itu dengan segala kemegahan nama Tuhan Allah pada ayat yang ketiga. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang itu menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ada catatan pada ayat yang ketiga. Yang kecil dari manusia dipakai oleh Allah menjadi besar sampai ke ujung bumi. Di dalam aspek ini kita melihat apa yang menyebabkan Tuhan memilih Yusuf dan Maria. Kita tidak tahu dengan jelas. Tetapi dari latar belakang mereka itu kecil secara ekonomi, mungkin kecil sederhana secara sosial.
namun mereka besar di dalam ketulusan, dalam ketaatan, di dalam iman percaya, baik Yusuf maupun Maria. Sehingga mereka taat. Jadi siapa orang-orang yang akan dipakai oleh Allah? Adalah mereka-mereka yang membuka hatinya untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk hidup memiliki iman yang teguh, untuk punya ketulusan, untuk punya kesetiaan, untuk punya hati yang terus bersandar kepada Tuhan, memasyurkan Tuhan, menganggungkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspeknya. Di dalam hal ini apa yang kita akan pelajari maknanya? Di dalam kehidupan manusia dan masyarakat dan dunia pada umumnya, seseorang itu dinilai dari aspek yang seringkali berbeda yang dinilai oleh firman Tuhan. Manusia melihat kekayaan, manusia melihat kedudukan, manusia melihat pengaruh dan kekuasaan, tetapi Allah melihat hati. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat tentang apa yang ada dalam hidup dan hati kita. Mari kita belajar. Kalau ingin menjadi orang-orang yang besar di hadapan Allah, tentu baik kalau kita kaya, tentu baik kalau kita berkedudukan, tentu baik kalau kita terkenal. Namun kalau hati kita tidak punya ketaatan, tidak punya iman, tidak punya kesungguhan hidup di dalam jalan Tuhan, dan kita mencari jalan-jalannya sendiri, sehingga kekayaan menjadi jalan yang menyesatkan, kedudukan menjadi jalan melupakan Allah, mengagungkan, memasyurkan diri, dan bukan memuliakan Allah. Dan di dalam jalan Tuhan, apa yang kita pilih yang bukan menjadi pilihan mayoritas dunia pada umumnya, tetapi itu berkenan di hadapan Allah. Marilah kita dipakai oleh Allah, jangan kita menghina diri karena kita kecil secara ukuran dunia, tetapi biarlah kita besar di hadapan Allah, besar iman kita, besar kesetiaan kita, besar ketaatan kita, besar seluruh perjuangan hidup, ruang yang kita berikan sepenuhnya untuk dipengaruhi oleh Allah, dipenuhi oleh kelimpahan anugerah, kesetiaan dan kebaikan Allah. Biarlah kita terus belajar. Kalau Tuhan bisa memilih Yusuf dan Maria, dan Tuhan juga bisa memilih kita untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang firman Tuhan katakan, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Biarlah kita punya fokus dalam hidup ini secara benar di hadapan Allah. Seperti dijelaskan sebelumnya, menjadi kaya baik, menjadi berkedudukan baik, menjadi populer baik, menjadi penuh dengan kuasa baik, memiliki banyak hal baik. Namun kalau kita miskin di hadapan Allah, kita tidak dilihat oleh Tuhan punya kedudukan yang tepat di hadapan Allah. Apa yang harus kita kejar? Bukan kedudukan dalam pengaruhan kekuasaan, tapi kedudukan bagaimana kita duduk senantiasa adalah jadi pribadi yang senantiasa membuka diri dipengaruhi oleh Allah. Biarpun kita kecil, jadilah orang-orang besar di hadapan Allah. Jadilah orang-orang yang taat, yang besar imannya, besar kepercayaannya, besar kebersandarannya, besar keyakinan kita bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang akan membuat kita sekalipun kecil akan dibuat besar, akan dipakai Tuhan menjadi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Biarlah kami berjuang di dalam hidup ini, tidak hanya mengejar hal-hal besar secara ukuran dunia, tetapi kami mengejar hal-hal besar di dalam pandangan dan penilaian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.